Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru. Nah, belum saya ucapkan ya. Kita baru ketemu kali ini. Selamat Natal juga nggak ketemu. Selamat Natal dan tahun baru. Ya, jadi hari ini kita lanjutkan topik kita, eksposisi di kitab Yunus. Kitab yang sangat terkenal buat anak-anak nih ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke pasal yang kedua. Ya, ini cukup panjang. Sebenarnya teks ini bisa dibagi lagi, cuman saya berharap tidak terlalu panjang aja nanti eksposisinya. Karena pasal 3, pasal 4 kita butuh waktu lebih banyak untuk detailnya. Ya, jadi ini adalah teks yang akan kita baca. Yunus 1 ayat 17, ini ayat terakhir di pasal yang pertama, sampai ke pasal 2 ayat 10, ini ayat yang terakhir di pasal 2. Ya, jadi keseluruhan pasal 2 dan 1 ayat di pasal 1 sebelumnya. Baik, saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombang melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapanmu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca tadi ya pelan-pelan, kita ketemu bahwa Yunus ini doanya itu menunjukkan sebuah pertobatan, ya. Ada suatu keseriusan karena dia sudah berada di dalam ambang kematian lah, kurang lebih begitu ya. Tapi kalau kita nanti baca di pasal yang ketiga dan pasal yang keempat, kita menemukan sesuatu yang berbeda. Kita menemukan bahwa Yunus justru tidak menunjukkan sebuah pertobatan, gitu ya. Atau setidaknya kita bisa mengatakan bahwa dia tetap pada pendiriannya yang pertama. Bahwa dia tidak setuju Niniwe itu dipulihkan oleh Tuhan. Jadi terkadang kita bisa melihat ya bahwa ada hal-hal yang mungkin sampai dalam hidup kita, yang kita pikir itu kita sudah mengalami sebuah pertobatan, tapi mungkin ini yang cukup sering kita alami ya, yaitu apa yang dialami oleh Yunus ini. Kita kena batunya, baru kemudian kita insyaf, tapi kita mungkin tidak sepenuhnya berubah gitu ya. Kita tidak bertobat, tapi kita mungkin menyesal, tapi tidak berbalik gitu. Nah ini struktur teksnya ya. Saya pakai bahasa Inggris karena memang lebih, karena ini dari bahasa aslinya bahasa Inggris juga sumbernya. Dan ini lebih lebih menunjukkan beberapa bagian ya dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang ada yang agak hilang gitu. Oke, jadi dia modelnya itu adalah jadi ada A aksen gitu ya. Jadi ini narasi waktu dimulai ya, waktu dia di Yunus itu dimakan oleh ikan. Lalu nih di ayat 10, ya ini tadi ayat 17, kalau misalnya kita baca kan kita bisa lihat di situ.
Kalau Yunus itu di pasal yang pertama 17 bahwa dia dimakan ikan, ayat 10-nya dia dimuntahkan oleh ikan. Nah, jadi dia di pasal 2 1 sampai 9 itu isinya doa, ya. Isinya doa. Nah, di dalam doa ini ada strukturnya juga, ya. Strukturnya itu kurang lebih modelnya itu 1 2 3, ya, yaitu 1 2 3 gitu. Jadi urutannya gitu. Karena ini namanya modelnya kan kiastik, ya, dan bagian B itu linier. Jadi 1 2 3, tapi ada satu aksen di sini. Satu aksen ini berarti dia punya poin yang mirip dengan poin 1, ya, yaitu report of Yahweh deliverance, yaitu menyatakan pembebasan dari Tuhan muncul di satu dan satu aksen, tapi nanti pesannya ada di ayat 8 sampai 9, ya. Ini pesan utamanya kurang lebih begitu, ya. Nah, kita akan lihat bagian-bagian ini dengan cepat saja begitu, ya. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata, ini terjemahan saya langsung, ya. Katanya adalah menentukan atau kata manah. Nah, kata menentukan ini adalah kata yang dipakai 4 kali di dalam seluruh kitab Yunus ini, yaitu 1:17, yaitu pertama Tuhan menentukan seekor ikan, ya, untuk menelan Yunus. 4 ayat 6 nanti kita akan ketemu juga Tuhan menentukan sebuah pohon, ya, pohon jarak untuk tumbuh. Lalu Tuhan menentukan sebuah ulat atau seekor ulat untuk makan pohon jarak itu. Dan kemudian 4 ayat 8 Tuhan menentukan sebuah angin untuk meniup Yunus gitu, ya. Nah, jadi ada pakai kata menentukan. Jadi ini adalah ayat yang sangat konsisten gitu, ya, dengan pernyataan Yunus. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ingat di pasal 1, pesan utamanya itu ada di dalam proklamasi Yunus, yaitu bahwa aku orang Ibrani, ya, dan aku menyembah Allah Yahweh, Allah Israel, Allah orang Ibrani, yaitu Allah atas langit, bumi, dan laut, yaitu Allah atas segala sesuatu. Jadi di sini muncul sekali bahwa Allah itu Allah yang menentukan segala sesuatu, ya. Allah yang bisa menggerakkan seekor ikan, Allah yang bisa menumbuhkan sebuah pohon, Allah yang bisa menggerakkan ulat, bahkan Allah yang bisa menggerakkan angin, itu angin yang sebenarnya tak bernyawa, begitu, ya, yang bisa digerakkan oleh Tuhan. Jadi Allah yang disembah Yunus ini, Allah yang berurusan dengan Yunus ini adalah Allah yang menentukan segala sesuatu. Jadi ini adalah Allah yang berdaulat, Allah yang dilayani oleh Yunus, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Dan di sini kita melihat bahwa Yunus berurusan dan dia mengaku bahwa dia menyembah Allah penguasa langit dan bumi, Allah yang bisa menggerakkan apa saja. Nah, sekarang dia diperintahkan oleh Allah yang berdaulat ini untuk melayani sebuah bangsa, yaitu bangsa Niniwe. Tetapi dia menolaknya, begitu, ya. Jadi, tapi ketika dia ditanya siapa dia menyatakan bahwa dirinya adalah hamba Allah pencipta langit dan bumi, ya. Jadi di sini ada menunjukkan lagi, ya, inkonsistensi dari kehidupannya Yunus, bahwa Yunus itu menyembah dan melayani Allah berdaulat yang mampu melakukan segala sesuatu, tapi dia menolak karena dia takut tentang sesuatu hal kepada bangsa Niniwe ini, atau dia berharap bangsa Niniwe ini itu dibinasakan. Nah, selanjutnya di ayat ini dikatakan bahwa Yunus itu tinggal di dalam perut ikan, ya. Jadi memang setelah ditelan itu, kata yang dipakai itu memang cukup unik, ya, di sini, ya. Kita lihat kalau dalam bahasa aslinya itu adalah datanglah Yunus ke perut ikan. Jadi sebenarnya Yunuslah yang kemudian datang kepada ikan itu dan di perut ikan. Nah, kemudian di dalam teks selanjutnya dikatakan, saya pakai ini bisa dilihat, ya, di bahasa aslinya. Jadi lalu di 2 ayat 1 dikatakan Yunus masuk ke perut ikan, jadi dia ada di dalam perut ikan. Lalu di pasal 2 ayat 2 Yunus berdoa dari perut ikan. Jadi dia sekarang di dalam pasal 2 yang akan kita bahas bersama-sama, Yunus ada di dalam perut ikan.
Nah, apa yang terjadi dengan Yunus dalam perut ikan itu? Kita tidak melihat teks menunjukkan apa-apa di sini ya. Teks tidak menjelaskan apa yang terjadi dengan dia, apakah dia kena asam lambung daripada ikan besar ini. Ya, kalau ikan besar mungkin kalau kita tahu sekarang ya mungkin kayak paus dan sebagainya, tapi tidak disebutkan ikan apa, tapi ikan pasti ikan besar. Nah, teks tidak menunjukkan apa-apa dan tidak memberikan sebuah indikasi tentang kondisi Yunus di dalam perut ikan. Tetapi kalau kita baca di dalam keseluruhan pasal yang kedua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kondisi itu adalah kondisi yang sekarat gitu ya, atau kondisi yang mematikan, kondisi yang menyulitkan bagi Yunus, dan dia asosiasikan tuh dengan Sheol ya, dengan dunia orang mati, dengan kematian, dengan kondisi yang mengerikan gitu. Jadi apa yang dialami oleh Yunus di perut ikan itu sebenarnya bukan duduk-duduk santai kayak gini ya sebenarnya ya. Ini kan cuma gambar untuk anak-anak. Jadi dia bukan duduk santai, tapi dia itu mengerang di dalam kondisi itu. Kita tidak tahu bagaimana kondisinya, tidak diceritakan, tetapi yang pasti kondisi itu kondisi yang membuat dia itu betul-betul menderita, gitu ya. Nah, kita lihat di dalam doa Yunus di bagian B, ya ada 3 bagian, itu poin 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat poin pertama, di sini dikatakan dan Jonah pray, dan kemudian Yunus itu berdoa. Ya, atau kalau kita baca ayat 1 di dalam bahasa Indonesia, dan berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ya, then Jonah prayed to the Lord his God from the stomachs of the fish, and he said, dan kemudian di ayat 2 kan katanya, bahasa Indonesia-nya itu kebalik ya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, tapi kalau dalam sini saya nulisnya I call out of my distress. Jadi aku berseru di dalam kesusahanku dan dia menjawab aku. Aku berteriak gitu ya. Aku berteriak dari kedalaman Sheol katanya. Dan kau dengar suaraku. Jadi ini saya pisahkan supaya bisa kelihatan gitu ya Bapak Ibu. Kondisi di mana dia itu memohon ya, dan kemudian dia tahu Tuhan menjawab dan Tuhan mendengarkan ya. Jadi di sini sebenarnya kita melihat bahwa Yunus inilah Yunus seorang nabi yang memiliki satu pengetahuan yang sangat baik ya, dan dia percaya bahwa Tuhan mendengarnya. Nah, cuma yang mau kita kupas bagian ini adalah Yunus itu berdoa 2 kali ya. Ini kata yang saya kuningkan ini ya. Jadi Yunus berdoa. Palal dalam bahasa Ibrani-nya kata palal, kata kerja untuk berdoa, disebutkan di dalam kitab Yunus ini hanya 2 kali saja. Ya, Yunus berdoa. Yaitu 1 di perut ikan, dan pada waktu dia memprotes Allah yang tidak menghukum Niniwe. Jadi pasal 4 ayat 2. Jadi ayat ini 2 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2. Nah, tapi kalau kita baca secara keseluruhan, kita sebenarnya merasa sesuatu yang kurang pas bagi Yunus ini. Pada waktu Allah menyuruhnya berseru ya, kata kara itu punya mirip ya, asosiasi dengan doa. Jadi waktu dia diminta berseru kepada orang Niniwe menyampaikan suara Tuhan, dia tidak mau. Waktu nahkoda meminta dia berseru kepada Tuhan ya, supaya coba doa kepada Tuhan masing-masing gitu ya, karena mereka politeis, coba berseru kepada Tuhan masing-masing, tapi dia tidak berseru kepada Tuhan. Nah, ia berseru hanya pada waktu kesusahan menimpa dirinya dan bukan orang lain. Jadi ini salah satu masalah yang muncul dalam hidup Yunus ya, dalam dirinya, bahwa dia lebih cenderung self-centered. Dia itu menempatkan dirinya pada kepentingan yang paling tinggi gitu. Dan ini saya rasa akan menjadi sebuah kesalahan yang cukup besar bagi Yunus dan juga buat banyak sekali orang-orang percaya. Ketika kita menjadikan hidup kita itu adalah sebuah pusat kehidupan ya. Kita sebenarnya bukan pusat kehidupan. Bahkan dalam hidup kita sendiri kita juga bukan pusat kehidupan. Saya kasih contoh misalnya ya. Dalam kehidupan berkeluarga, kalau misalnya kita seorang suami, kita bukanlah pusat kehidupan daripada keluarga itu. Ya, ada istri, ada anak di situ. Dan kalau kita seorang istri, kita itu bukan segala-galanya di situ. Kita ada di dalam bagian dalam satu keluarga. Dan kita tidak mungkin eksis tanpa orang tua. Ya. Jadi kita itu adalah seorang anak. Kalau kita eksis, pasti kita adalah anak. Kita itu juga bukan segala-galanya. Gitu. Jadi siapapun kita bukan segala-galanya. Hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan.
Nah, menjadikan berpikir self-centered ini cukup berbahaya ya. Jadi ketika kita itu menderita, kita tidak perlu langsung memikirkan bahwa ini akan, maksudnya serta-merta akan berhubungan dengan kita yang tersakiti, bukan. Tetapi ada hal yang Tuhan kerjakan secara besar, secara secara gambar besarnya ya, secara global. Allah bekerja untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya. Jadi ketika entah dalam kesalahan kita atau tidak kesalahan kita, kita terluka atau kita tersakiti atau kita merasa berada dalam kesesakan dan kesusahan, bukan berarti itu bicara tentang kita saja gitu ya, tapi ini bicara tentang tubuh Kristus, bicara tentang kemuliaan Allah. Nah, jadi di sini Yunus tuh ternyata memang tidak pernah sengaja berdoa pada waktu ada berhubungan dengan pekerjaan Tuhan dan pergumulan Tuhan, tapi dia berdoa. Jadi waktu dia menaikkan doa, kalau kita lihat di sini, ternyata dia hanya berdoa pada waktu kesusahan menimpa dirinya dan bukan yang lain, ya. Dia tidak susah hidupnya oleh karena pergumulan orang lain. Dia tidak susah hidupnya karena keselamatan orang lain. Tidak. Dia susah hanya karena bagi dirinya sendiri. Nah, sebagai Nabi Yunus tahu bahwa Yahweh Allahnya mendengar dan menjawab doa permintaannya, sehingga akhirnya dia memilih berseru dan dia percaya Allah mendengarkannya. Ya. Sebagai komparasi yang ironis, nanti kita akan melihat Yunus marah ketika Allah menolong Niniwe. Ya. Jadi ketika Tuhan menolong Niniwe, akhirnya dia marah. Nah, di bagian yang kedua, yaitu description of distress, yaitu penjelasan bagaimana sih kesusahannya dia. Ya, kalau yang pertama ini kan tentang bahwa Allah itu ada pembebasan Allah atau Allah mendengarkan. Yang kedua ini deskripsi tentang pergumulannya Yunus gitu. Jadi ayat 3 sampai ayat 6b itu cerita tentang bagaimana dia bergumul. Ya, nanti ada skip satu ayat ya di ayat 6 ini ya, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan di sini 6 dan 7, 6c ya di sini ya 6c itu cerita tentang bahwa Allah membebaskan lagi ya, ini Allah membebaskan. Lalu ini khusus cerita tentang bagaimana pergumulan atau kesusahan apa sih yang dihadapi gitu. Nanti 6c dan 7 cerita tentang lagi bahwa Allah membebaskan. Jadi Allah membebaskan dia atau pembebasan Allah, lalu cerita khusus ayat 3 sampai 6b ini cerita tentang bagaimana sih dia susahnya gitu. Nah, coba kita lihat bagaimana doa Yunus. Isi doa Yunus ini cerita tentang betapa susahnya hidupnya, ya. Nah, di sini dikatakan ayat 3, ya, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ya. Nah, di 1 ayat 15, kalau kita baca baik-baik, dinarasikan bahwa yang mengangkat, ini kan dia mengatakan telah kau lemparkan aku. Ini dia ngomongnya sama Tuhan ya. Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Jadi ceritanya Tuhan yang melempar. Tapi kalau kita baca di ayat 15, yang mengangkat dan mencampakkan Yunus ya, mencampakkan Yunus ke dalam laut itu adalah awak kapal ya. Dan itu atas permintaan Yunus gitu. Ya. Jadi yang melemparkannya adalah awak kapal dan atas permintaan Yunus. Ya, tapi dia mengatakan telah kau lemparkan aku ke dalam pusat lautan gitu. Tapi sebenarnya kemudian dia mengatakan bahwa Allah yang melemparkannya ke dalam lautan gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang kalau kita lihat ya, perspektif Yunus, dia melihat bahwa Allah yang melemparnya ke dalam laut. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat baik-baik, memang iya Allah melemparkannya ke dalam laut dalam pengertian bahwa Allah tidak mengizinkan mereka ke darat, Allah tidak mengizinkan maksudnya ketika mereka berusaha untuk menolong Yunus sampai ke darat tidak bisa. Allah memang mau melemparkannya ke dalam lautan. Tapi kemana asalnya itu kan memang karena Yunus yang lari dari hadapan Tuhan ya. Nah, saya lanjutkan ya. Nah, Yunus menyadari bahwa yang menginginkan Yunus keluar dari kapal itu adalah Tuhan ya. Tuhan juga yang tidak mengizinkan Yunus diturunkan di darat. Ia menginginkan Yunus dilemparkan ke dalam laut ya. Sehingga usaha yang dilakukan oleh awak kapal untuk bawa Yunus ke darat itu sia-sia. Akhirnya tidak ada jalan lagi bagi para awak kapal selain melemparkan Yunus ke laut. Karena itulah Yunus menyimpulkan Allah sendiri yang melemparkannya ke dalam laut. Ya.
Jadi dalam perspektif Yunus, Yunus itu melihat bahwa Allah lah yang melemparkan dia ke laut. Nah, dalam banyak hal ya, kadang-kadang ketika kita berada dalam kesesakan ya, kita memang menarik kesimpulan yang kadang-kadang kurang proper atau kurang pas ya. Misalnya kita berada dalam suatu kondisi yang menyulitkan, lalu kita mengatakan, Tuhan kenapa kau nggak tolong Tuhan, gitu ya. Kenapa kau nggak tolong, gitu. Jadi, kenapa kau bawa aku dalam situasi seperti ini, gitu. Jadi kita kadang-kadang punya perspektif bahwa Allah menjadi oknum yang bertanggung jawab terhadap kesusahan-kesusahan kita. Gitu. Jadi kita menempatkan Allah itu sebagai pribadi yang bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Kenapa kau nggak tolong Tuhan? Kenapa posisinya begini? Kenapa kau tempatkan aku pada posisi seperti ini? Aku kan punya niat baik gitu. Nah, itu situasi-situasi yang sering kita lakukan ya. Nah, di pasal 1 sepertinya Yunus dengan rela ya, kalau kita perhatikan kan dia tidak ini ya, dia sepertinya rela untuk memberikan dirinya dilempar laut, kan dia bilang lempar saja saya ke laut begitu ya. Kesan bahwa ia mendesak para awak kapal itu sangat kuat bahwa supaya dia dilemparkan ke laut. Apapun pada doa Yunus, ia merasa dirinya dibuang oleh Allah. Ya, ia merasa Allah melemparkannya ke pusat lautan, gelora dan gelombang laut ia identikan dengan milik Allah, dan oleh karena Allah ia menggunakan kata pemilikan all your breakers and below. Jadi dia mengatakan gelora dan gelombangmu itu melingkupi aku. Jadi dia bilang bahwa ombak, lalu air yang kena mukanya, yang membelit tubuhnya dan sebagainya itu adalah punya Tuhan. Sehingga dia merasa bahwa itu pukulan-pukulan dari tangan Tuhan, gitu ya. Jadi ini perspektif seorang nabi yang bergumul dengan kehidupannya dan dia melihat bahwa Allah begitu membebani hidupnya. Nah, lanjutnya di sini dikatakan dan aku berkata aku diusir katanya ya, ada 4. Dan aku berkata telah terusir aku dalam bahasa terjemahan LAI, saya terjemahan langsung sini, aku diusir dari hadapanmu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-baitmu yang kudus ya? So I said I have been expelled from your sight dalam bahasa Inggrisnya. Nevertheless, I will look again toward your holy temple. Jadi dia merasa diusir dan dia menggunakan kata garash ya. Ya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya, dia menggunakan kata garash. Nah, bagian selanjutnya itu mengalami peningkatan intensitas kemarahan. Jadi ingat baik-baik, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa ayat 2 sampai ayat 3 sampai 6b ini bicara tentang deskripsi kesusahannya ya. Deskripsi kesusahan yang dihadapi oleh Yunus. Dan setelah dia mengatakan bahwa tadi Allah yang melemparkan, kemudian dia menceritakan ini lagi ya, bahwa Allah yang mengusir dia ya, aku diusir dari hadapan Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa dia diusir dari hadapan Tuhan dan dia menggunakan kata garas. Kata garas itu artinya itu dipaksa keluar dan punya nuansa keras atau nuansa kasar gitu ya. Jadi mirip dengan enyahlah engkau gitu atau diusir gitu ya, dipaksa keluar. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, ini sesuatu yang agak aneh gitu ya. Dia melihat bahwa dia itu dibuang dari hadapan Tuhan. Dia dipaksa keluar, dienyahkan, didorong oleh Tuhan jauh dari hadapan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah melakukan hal itu. Ya, justru kebalikannya. Kalau kita baca di pasal yang pertama, ya Yunuslah yang pergi jauh dari hadapan Tuhan dan itu berulang-ulang gitu ya. Yunus pergi ke Yafo, dia bayar itu kapal dan dia pergi jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus ini jauh dari hadapan Tuhan dan dia lari dari Tuhan, tapi kemudian pada waktu dia berada kesusahan dia mengatakan, aku diusir dari hadapan Tuhan. Mungkinkah aku kembali lagi gitu kurang lebih ya. Mungkinkah aku boleh lagi menikmati Tuhan, mereka aku memandang lagi baitmu yang kudus gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam teks secara keseluruhan, dia tidak pernah diusir ya, saudara-saudara ya. Yunus tidak pernah diusir oleh Tuhan. Yunus dikejar justru oleh Tuhan, tapi dia merasa bahwa dia diusir oleh Tuhan. Nah, ini memang pergumulan yang cukup unik ya. Kalau kita lihat deskripsi daripada kesusahan Yunus ini, kita melihatnya kebalik-balik gitu. Apa yang Yunus lihat berbeda sebenarnya dengan kondisi realitanya gitu.
Tapi ya ini memang hal yang paling sering kita lakukan ya, dan ini cerita yang tidak atau jarang sekali tersampaikan di dalam cerita anak sekolah minggu ya, karena sekolah minggu biasanya cerita tentang narasi saja, bagaimana Yunus dimakan ikan lalu kemudian dimuntahkan dan pergi ke Niniwe. Tapi sebenarnya kitab ini menceritakan tentang sebuah pergumulan dari seorang nabi yang bergumul begitu ya, yang tapi dipakai oleh Tuhan kisahnya itu untuk menolong kita itu belajar bahwa seorang nabi seperti ini uh, yang mempertobatkan satu kota besar, yang mempertobatkan tetapi sebenarnya tidak mengerjakan hal-hal yang baik gitu ya, tapi dia mempertobatkan satu kota besar, sebenarnya bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak mengukur sebuah buah dari pelayanan hanya dari berapa berhasilnya sebuah pelayanan, karena sebenarnya di situ ada karya Tuhan, ya. Bukan masalah siapa itu hamba Tuhan, tetapi bagaimana hamba Tuhan bagi kita, urusan kita itu adalah bagaimana hidup betul-betul mengerjakan bagian kita di hadapan Tuhan. Ya, bukan melihat hasil yang besar, mengukurnya karena itu sebenarnya adalah buah dari pekerjaan Tuhan. Bukan buah langsung dari kita, tapi dari apa yang Tuhan mau. Nah, kemudian di sini Yunus merasa terlempar dan terusir, tetapi dia memiliki kerinduan untuk kembali kepada Allah. Nah, ini kita lihat ada hal yang baiknya dari dia. Dia ingin memandang kembali ke bait Allah yang kudus, simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ya, dan Nabi Tuhan ini ingin keluar dari Sheol, ya, ingin dari perut ikan itu, karena dari ceritanya di sini kita bisa melihat bahwa itu sesuatu yang buat dia itu membakar gitu ya. Mungkin Sheol itu kan gambaran daripada neraka atau dunia orang mati, penderitaan, dan di situ dia melihat, kita nggak tahu bagaimana dia merasakannya, tapi yang kita tahu adalah dia menganalogikan atau menggambarkan situasi di dalam perut ikan itu seperti Sheol, ya, seperti di dalam dunia orang mati, sebuah penderitaan yang mirip mati gitu. Makanya dia melihat itu sebagai dua hal yang berbeda ya, antara Sheol dan hadapan Tuhan ya. Jadi dia di Sheol tapi dia jauh dari hadapan Tuhan. Padahal kalau menurut perspektif saya, dia di Sheol itu justru dia sedang ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membawa dia ke perut ikan itu, di tengah-tengah kesusahannya itulah dia sebenarnya dibawa untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi kepekaan-kepekaan ini yang sebenarnya mungkin hilang dari dalam diri Yunus, yang membuat Yunus ini bertindak, berbicara, berdoa hal-hal yang justru banyak sekali bertolak belakang dengan realitanya ya. Nah, kemudian ayat tadi ayat 6c sampai 7 itu cerita tentang, kalau kita baca ya, ketika itulah engkau naikkan nyawaku dan sebagainya. Kemudian ketika jiwaku letih lesu, Tuhan teringat kepadaku dan sampailah doaku ke bait-Mu yang kudus. Jadi Tuhan mendengarkannya. Nah, kita akan fokus ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini adalah bagian bagian conclude bagian dari kesimpulan janji Allah untuk suatu pelayanan yang baru bagi Yunus ya, sehingga Yunus nanti bernazar bahwa dia akan melayani dengan sepenuh hati. Nah, tapi memang seperti saya katakan, di dalam doa-doa Yunus ini memang kebalik-balik ya. Ada perspektif-perspektif yang kita sebagai orang yang bisa melihat seluruh cerita ini merasa ada yang salah dengan Yunus bahkan di dalam doa-doanya sekalipun. Nah, di sini dikatakan di ayat 8, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, dikatakan di situ ya. Mereka lah yang meninggalkan dia yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, di sini muncul pemikiran tentang berhala yang sia-sia atau vain idols. Nah, vain idols ini sebenarnya muncul ketika kisah di pasal 1 itu cerita tentang ini ya, kisah tentang orang-orang awak kapal gitu ya. Awak kapal itu berseru kepada dewa-dewa mereka, kepada allah-allah mereka, dan itu yang disebut sebagai vain idols, yaitu berhala yang sia-sia. Kenapa berhala yang sia-sia?
Karena mereka berdoa kepada yang tidak ada. Mereka berdoa kepada yang tidak berkuasa. Mereka berdoa kepada yang tidak berdaulat. Mereka berdoa kepada Allah kesia-siaan. Sehingga ketika mereka berdoa, mereka tuh sia-sia sebenarnya. Ya, ketika mereka berdoa, ya Tuhan tolong kami mau tenggelam, itu nggak ada yang dengar sebenarnya. Dan kalaupun ada yang dengar, dia tidak berkuasa gitu. Jadi mereka berdoa kepada kesia-siaan. Nah, Yunus itu membandingkan dirinya dengan mereka bahwa dia berdoa, Allah mendengar gitu. Jadi dia sedang cerita tentang bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup ya. Jadi memang di tengah-tengah seperti ini, Yunus ini punya satu konsep-konsep yang teologis yang cukup baik, tetapi memang perspektifnya sebagai seorang nabi yang kurang pas ketika dia melihat situasi yang dihadapi ini. Jadi dia membandingkan kalau dia berdoa, Allahnya mendengar. Kalau mereka berdoa, Allahnya tidak mendengar, karena Allahnya itu adalah Allah yang sia-sia. Nah, dia mengatakan, mereka yang berpegang teguh pada berhala yang sia-sia, mereka lah yang meninggalkan dia, yaitu yang mengasihi mereka dengan setia. Nah, jadi kalau ada kelompok orang yang berdoa kepada Allah yang sia-sia, sebenarnya tuh mereka itu meninggalkan Allah yang benar. Nah, Yunus mengatakan bahwa aku menyembah Allah yang benar. Aku berdoa, Allahku itu mendengar. Allahku itu hidup. Allahku itu bisa melakukan apapun. Allahku itu berdaulat begitu. Dan dia mengasihi aku. Aku tidak meninggalkan dia, kurang lebih begitu ya. Tetapi sebenarnya kan realitanya tidak. Realitanya adalah Yunus berdoa, betul Allah mendengarkan dia. Ketika dia bergumul, dia berseru, ya Allah mendengarkan dia. Tetapi dia adalah orang yang meninggalkan Allah yang berdaulat itu, Allah yang hidup itu. Jadi dialah yang justru meninggalkan Allah itu. Bagaimana caranya dia meninggalkan? Dengan lari dari panggilan Tuhan. Jadi Tuhan punya urusan, Tuhan punya rancangan yang baik buat Yunus, tapi Yunus lari dari situ. Ya, dia tidak mau menghadapi apa yang Tuhan siapkan bagi dia. Dia memilih untuk lari jauh dari hadapan Tuhan. Ya, jadi sebenarnya kondisi cukup aneh ya, karena ia memulai pergumulan pribadi dengan Allah Yahweh, tidak ada indikasi bahwa ia tidak setia dan menyembah ilah lain. Jadi kalau kita lihat di bagian yang kedua ini, jadi istilah berhala sia-sia itu muncul setelah Yunus bicara tentang pertolongan Allah dan bait suci. Nah, istilah ini muncul dari peristiwa di pasal 1, saya katakan Yunus melakukan sebuah perbandingan dari pengalaman sebelumnya dan memang peristiwa tersebut seperti terulang kembali gitu ya. Jadi dia menuduh mereka itu menyembah Allah yang sia-sia. Nah, yang 9 ini komitmennya Yunus ya, kalau saya baca bahasa Indonesianya, saya buat ini karena kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini modelnya udah ada saut-sautannya ya. But I will sacrifice to you. Aku akan di sini aku akan mempersembahkan korban kepadamu ya, di dalam bahasa ini agak kebalik ya. With the voice of thanksgiving, aku akan mempersembahkan korban kepadamu dengan ucapan syukur. That which I have vowed, I will pay. Dan apa yang ku sumpahkan atau apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa dia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian dia dengan ucapan syukur, dan dia akan bayar nazarnya kepada Tuhan. Jadi di sini dia telah membuat sebuah komitmen baru, ya, membuat sebuah rancangan baru, kehidupan baru untuk dia itu bisa hidup bagi Tuhan, ya. Jadi Yunus menyinggung persembahan korban dan nazar, persis seperti yang dilakukan oleh awak kapal yang melemparkannya ke laut sebenarnya, ya. Yunus mengakui bahwa keselamatan hanya berasal dari Yahweh. Nah, pada bagian ini nuansa bahwa ia ditolong Tuhan sangat kuat. Sebab di sini Yunus mengungkapkan ucapan syukurnya. Jadi tadinya dia cerita tentang betapa sulitnya hidupnya di dalam perut ikan. Sekarang dia mengucapkan syukur dalam bentuk persembahan korban dan nazar yang pernah ia ucapkan kepada Allah akan ia bayar. Ia memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan sebab Tuhan adalah keselamatan bagi Yunus. Jadi di ayat 9 ini memang ada hal nuansa yang lebih baik bagi Yunus. Yunus menunjukkan sebuah keinsafan yang cukup dalam, bahwa dia akan membayar nazarnya. Mungkin kurang lebih dia mengatakan, Tuhan, aku akan pergi ke Niniwe, gitu ya. Aku akan memberitakan firman-Mu, gitu ya.
Aku akan mempersembahkan korban dengan ucapan syukur karena Engkau adalah keselamatan bagiku. Jadi di sini kelihatan sekali bahwa Yunus itu yakin sekali Tuhan mendengarkan doanya dan Tuhan akan menolong dia dari perut ikan ini, dan dia berkomitmen untuk kehidupannya yang baru dan dia akan melayani dengan sepenuh hati. Meskipun kita akan melihat sedikit berbeda di pasal yang keempat khususnya terjadi dialog yang cukup intens antara dia dengan Tuhan, menunjukkan bahwa hatinya belum juga berbalik ya, belum berbalik kepada apa yang Tuhan mau. Tapi dia mencoba untuk melakukannya, tetapi dia belum berbalik. Nah, sampai sejauh ini kita bisa melihat bahwa Yunus memiliki perspektif yang sangat berbeda sekali dengan apa yang Tuhan mau. Dia memiliki perspektif yang sangat berbeda dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kita sebagai pembaca bisa mengerti karena kita baca seluruh ceritanya, tapi tidak bagi Yunus. Yunus itu orang yang ada dalam cerita itu dan dia tidak sepenuhnya melihat keseluruhan cerita itu dan dia tidak bisa melihat dirinya secara objektif gitu ya. Nah, dia melihat dirinya secara subjektif. Nah, kita dalam kehidupan kita berada seperti Yunus gitu. Kadang-kadang yang kita ucapkan kepada orang lain ketika kita berdoa kepada Allah itu buat Tuhan mungkin sama seperti doanya Yunus gitu, doa Yunus kepada Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan kembali bagaimana kita berucap, bagaimana kita berdoa, bagaimana kita mengungkapkan kesusahan-kesusahan kita, justru mungkin kita akan melihat dengan baik ya bahwa kita mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Yunus itu. Kita terlalu self-centered. Kita terlalu merasa bahwa hidup ini tentang diri kita. Hidup ini tidak tentang diri kita, Bapak Ibu sekalian ya. Hidup ini tentang Tuhan dan kemuliaannya. Mengapa mungkin kita berpikir, kenapa harus hubungannya tentang Tuhan? Kan hidup ini tentang hidup saya gitu. Kenapa harus bicara tentang Tuhan? Karena hidup yang terindah yang bisa kita miliki adalah hidup dalam panggilan Tuhan. Jadi hidup terbaik yang bisa kita nikmati itu bukan hidup pilihan jalan pilihan kita, bukan. Hidup terbaik yang bisa kita nikmati dalam hidup ini adalah jalan Tuhan sendiri, yaitu panggilan Tuhan itu. Disitulah entah itu susah, entah itu sulit, tapi disitulah kenikmatan tertinggi Tuhan sediakan. Disitulah kebahagiaan paling puncak Tuhan sediakan di dalam dunia yang fana. Jadi di dalam panggilan itulah kita akan menikmati satu kehidupan terbaik yang bisa kita capai di dalam dunia ini. Sehingga pilihan kalau kita mengatakan mengapa hidup ini bukan tentang diri kita, ya hidup ini tentang Tuhan dan tentang kita, tentang Tuhan, dan kalau bukan tentang kita pun, kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, disitulah hidup terbaik yang kita bisa miliki. Ya, nah sama dengan Yunus, pilihan terbaiknya dia adalah mengikuti panggilan Tuhan. Dan hidupnya karena hidup ini cerita tentang kisah Tuhan, maka kalau dia ada dalam kisah Tuhan atau dalam panggilan Tuhan, maka hidupnya menjadi suatu kehidupan yang paling maksimal yang dia bisa capai. Ya. Nah terakhir, akhirnya Yunus dimuntahkan oleh ikan ke laut ya, ikan ke darat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Jadi yang lain itu berjuang untuk sampai ke darat tidak bisa, tapi Tuhan perintahkan, maka Yunus ikan itu membawa dia ke darat dan dia dimuntahkan. Nah, Tuhan yang menentukan ikan itu untuk makan Yunus, Tuhan pula yang berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan, seolah-olah dihantarkan sebuah kapal ke pantai. Ia tidak dimuntahkan di tengah lautan yang luas, ia dibawa ke darat oleh Tuhan. Dia diberikan kehidupan yang baru. Jadi Yunus hidup, ia tidak mati, meskipun pernah mengalami pergumulan berat dibayangi kematian. Yunus diselamatkan oleh Tuhan dan ia dibawa kembali oleh Tuhan untuk melayani dia, untuk mempersembahkan korban kepada dia dan membayar nazarnya sebagai seorang nabi. Nah, inilah kehidupan Yunus di dalam pasal 2, di dalam pergumulannya yang hampir mati, dalam kesesakannya dia, yang mungkin kita tidak mengasosiasikan, tapi kalau kita punya masalah beban berat banget ya, sebenarnya yang dialami Yunus ini juga sebuah tekanan besar ya. Di dalam perut ikan itu bukannya
santai-santai. Dia bergumul luar biasa. Itu seperti buat dia bayangannya itu bayangan kematian. Jadi pasal 2 ini menceritakan sebuah titik yang luar biasa. Dia berada di Sheol, tapi sebenarnya dia ada di hadapan Tuhan. Cuma dia aja yang tidak lihat, ya. Jadi di titik yang paling bawah kehidupannya, justru disitulah dia punya dialog yang dalam bersama dengan Tuhan, dan di sanalah muncul komitmen-komitmennya yang baru buat Tuhan. Dan di pasal 1 dia lari, dan sekarang di pasal 3 nanti dia akan kembali ke Niniwe. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikianlah firman Tuhan buat kita, biar kita terus serius bergumul tentang kehidupan kita, ada panggilan Tuhan yang serius buat kita, dan kalau kita mau pikirkan baik-baik dengan hidup maksimal, ya artinya belajar dengan sungguh-sungguh buat ini bekerja di tempat pekerjaan kita baik-baik. Panggilan Tuhan itu bukan bicara tentang harus jadi hamba Tuhan, tidak. Panggilan Tuhan itu berhubungan dengan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup ini. Hal-hal yang penting yang perlu kita kerjakan, hal-hal yang memang untuk itulah kita dipanggil, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Kalau kita bekerja di kantor, disitulah kita mengerjakan pekerjaan kita yang terbaik. Kalau kita dalam pelayanan, disitulah kita mengerjakan pekerjaan kita yang terbaik. Di dalam panggilan Tuhan, disitulah di setiap yang Tuhan letakkan dalam hati kita, di mana kita dipanggil, disitulah sebenarnya jalan terbaik yang bisa kita kerjakan, karena hidup ini bukan tentang diri kita, tetapi tentang Tuhan dan kemuliaannya. Amin. Mari kita